Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur hanyalah kita panjatkan kepada yang maha tinggi, kepada yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kepada kita semua taufik serta hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk bertemu kembali, berjumpa kembali di hari ke-24 Syawal 1447 Hijriah. Serta salam terlupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Majelis Bumiku Mengaji. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya diberikan kesempatan untuk hadir kembali, bermuajahah kembali dalam kajian sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa sudah bertemu kembali di hari Senin, dan pada malam hari ini insya Allah masih membahas tentang peristiwa Haji Wada. Bagian dari Haji Wada salah satunya adalah tentang turunnya surat Al-Maidah ayat ketiga, yang insya Allah Ustazuna Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala akan menyampaikan kajian tersebut pada malam hari ini. Sambil menunggu kehadiran beliau, Hafizahullah, kami ingin sampaikan beberapa informasi terkait dengan tata tertib ataupun juga adab majelis di Bumiku Mengaji. Jemaah sekalian, marilah kita niatkan pertemuan ini, thalabul ilmi ini atas diniatkan atas karena Allah Subhanahu wa taala semata, menimba ilmu karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan menjadikan ilmu ini sebagai ilmu untuk bekal kita dalam kehidupan kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bila kita jadikan kajian online ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan, kemudian juga tetap menjaga adab majelis, menutup aurat khususnya bagi jemaah akhwat, dan tak lupa pula kami ingin sampaikan kepada seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama menjaga aurat ataupun juga menjaga adab majelis yang mulia sesuai dengan syariat Islam. Dan untuk jamaah akhwat, jamaah akhwat, kami mohon untuk menjaga fitur kameranya agar tertutup. Kemudian juga jawi jamaah ikhwan kami persilahkan selama kajian berlangsung diperkenankan untuk open cam. Selanjutnya nanti insya Allah di sesi kedua seperti biasa kami akan berikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya, baik pertanyaan sesuai dengan tema ataupun juga tidak sesuai tema. Namun kami himbau untuk menyampaikan pertanyaan sesuai dengan tema terlebih dahulu. Kami akan prioritaskan yang bertanya sesuai dengan tema. Setelah itu, atas izin Ustadz, insya Allah kami akan perkenankan pertanyaan-pertanyaan di luar tema. Alhamdulillah Ustazona Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala sudah hadir di tengah kita. Atas izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Zi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Alhamdulillah walillahilhamd. Baik, Alhamdulillah Ustazuna, kita sudah memasuki pukul 20 lebih 13 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah masih di awal waktu kami ingin menyimak kajian pada malam hari ini masih di rangkaian Haji Wada. Dan pada malam hari ini insya Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz pekan lalu, ya ini temanya adalah turunnya surat Al-Maidah ayat ketiga. Oleh karena itu kami langsung persilakan kepada Ustadz Ali untuk menyampaikan kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustadz, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, saudaraku, saudaraku dalam iman wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman. Afwan Kang Zai, sebelum Anda lanjutkan, suaranya terdengar jelas Kang Zai? Jelas, Ustaz. Sempat terputus, Jelas ya? sempat terputus sedikit. Ya, sekarang Oh udah gitu, jelas, Pak. Ustaz. Nah, Ya. alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Ar-Rahmanur Rahim, yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan nikmat ini, saudara fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita, memuliakan umat Islam, memuliakan kaum muslimin dengan segala kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Di antara kemuliaan besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan adalah apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Ya, di mana di dalam kesempatan malam ini kita membahas tentang turunnya surat Al-Ma'idah ayat 3 ketika Nabi SAW sedang melaksanakan haji wada'. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, turunlah ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku sempurnakan kalian agama kalian, aku sempurnakan kepada kalian, aku cukupkan kepada kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ayat ini diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menangis. Yang kemudian hal ini membuat heran sebagian sahabat, di mana sebagian sahabat itu bertanya, "Kenapa engkau menangis ya Amir, wahai Umar bin Khattab? Kenapa engkau menangis?" Dan kemudian Umar mengatakan, ya bahkan itu pun ditanyakan kepada Umar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bertanya, "Ma yubkika ya Umar? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar?" Qala, "Abkani anna kunna fi ziyadatin. Amma idza kamula fa innahu la yakmulu syai'un illa naqas." Kata Umar radhiyallahu anhu, yang membuat aku menangis adalah ketika sebelum sempurna, ini selalu ada penambahan. Sesuatu itu yang belum sempurna akan terus ditambah, diperbaiki, ditambah. Nah, adapun ketika sudah sempurna, maka sesuatu yang sempurna itu tidak akan tetap kepada kesempurnaannya, kecuali dia akan berkurang. Ketika Umar mengatakan seperti itu, Nabi SAW bersabda, "Sadaqta, kamu benar wahai Umar." Di sini Umar mengisyaratkan bahwa sesuatu yang sempurna itu akan nantinya berkurang. Dan kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di era ini pun menyadari akan hal ini. Kita menyadari bagaimana berkurangnya, bukan berkurangnya kualitas nilai Islam itu sendiri, itu tidak berkurang sama sekali, tapi yang berkurang adalah bagaimana implementasi dan pengamalan Islam oleh kaum muslimin saat ini. Sampai-sampai di dalam sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Bahwa Islam itu dimulai di dalam keadaan asing dan kembali ke dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Ya, beruntunglah orang-orang yang ghuraba, yang terasing. Maksud terasing ini bukan berarti aneh, tapi yang dimaksud asing di sini adalah ketika dia menjadi orang yang different, yang berbeda dengan yang lainnya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga karena di dalam hadis tersebut disampaikan, alladzina yuslihun idza fasadan. Ketika mereka berbuat kebaikan, ketika yang lain berbuat kerusakan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin kita yang hidup di era ini,
Kita pun melihat dan menyadari hal tersebut. Sejumlah ajaran agama ini yang begitu eh, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang sejumlah syariat, sejumlah perintah, sejumlah larangan, namun saat ini tidak dijaga dengan baik oleh penganutnya, oleh kaum muslimin. Sampai kepada tahapan, jangankan tentang ajaran-ajaran seperti larangan riba, khamar, perzinahan, dan yang semisalnya. Bahkan lebih dahsyat dari itu, ya, bahkan lebih dahsyat dari itu adalah yaitu tauhid sekalipun. Sampai dalam konteks tauhid sekalipun menjadi sesuatu yang bagi sebagian umat Islam. Sehingga sebagian umat Islam ketika diingatkan tidak boleh berdoa, mohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sesuatu yang gharib, yang sesuatu yang asing bagi mereka. Karena mereka begitu familiar dan terbiasanya memohon, meminta, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada ya Husain, ya Ali, ya Rasulullah, dan yang semisalnya. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan juga yang membuat Umar menangis sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau mengatakan wa ka'anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an istash'ara wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Umar ibn al-Khattab merasakan kedekatan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dirasakan oleh Umar. Umar merasakan bahwa sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendekati ajalnya, mendekati kematian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini sebagai salah satu prolog tentang berita bahwa Nabi SAW akan meninggal. Ya, sebagai sebuah pengantar bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi, Nabi kita Muhammad SAW akan meninggal dunia. Dan ayat ini turun kurang lebih 80 hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi 80 hari setelah turunnya ayat ini, wafatlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi berkata kepada Umar di era Umar ketika Umar menjadi khalifah. Yahudi itu mengatakan, ya Amiral Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'idan. Wahai Amiral Mu'minin, ada satu ayat di dalam kitab suci. Andai kata kamu membacanya, andai kata ya, ayat itu kamu baca, andai kata ayat itu turun kepada kami, masyarakat Yahudi, maka kami akan menjadikan turunnya ayat tersebut, hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayu ayat? Ayat yang mana? Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat ini surat Al-Maidah ayat 3. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, laqad arafna dhalika al-yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jumu'ah. Kata Umar radhiyallahu anhu, kami tahu hari itu bahwa, dan kami juga tahu di mana turunnya ayat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang berdiri di Arafah, sedang khutbah di Arafah di hari Jumat. Riwayat ini di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Musnad Imam Ahmad. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan terkait ayat ini, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla ala hadhihi al-ummah, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, fala yahtajuna ila dinin ghairihi ولا إلى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق ولا كذب فيه ولا خلفة. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini adalah
nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya, sehingga mereka tidak butuh agama lain selain agama Islam. Mereka tidak butuh nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu, oleh karena itulah Allah jadikan beliau sebagai penutup para nabi yang Allah utus kepada manusia dan jin. Tidaklah sesuatu yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidaklah sesuatu yang haram kecuali beliau adalah apa yang diharamkan oleh beliau. Dan tidaklah ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Semua yang beliau sampaikan adalah benar, kebenaran. Tidak ada kebohongan di balik apa yang beliau sampaikan, dan tidak ada perselisihan di dalam. Ikhwatal iman. Athar ini juga mengisyaratkan kepada kita semuanya. Jika Yahudi di era Umar ibn al-Khattab, di era di masa Nabi Muhammad SAW, mereka itu begitu concern terhadap Al-Quran. Concern mereka. Mereka sampai tahu, bukan cuma baca ayat itu. Bukan cuma baca Quran seperti kita, membaca target hataman, tanpa memikirkan ayat demi ayat. Tapi mereka begitu antusiasnya terhadap sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Karena mereka menilai bahwa ayat itu memberikan penilaian yang luar biasa, memberikan kedudukan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah ayat ini. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Sampai si Yahudi ini berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, andai kata ayat itu turun ke kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya." Ikhwatan iman, kapan perasaan yang seperti ini muncul di hati kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca? Begitu mereka, si Yahudi ini, yang membaca ayat tersebut, begitu mendalami dahsyatnya dan kuatnya kandungan ayat ini. Sehingga sampai dia mengatakan, andai kata ayat ini turun di kami akan jadikan hari itu sebagai hari raya. Itu menunjukkan bagaimana kuatnya makna ayat itu masuk ke dalam hati mereka. Sehingga mereka sampai memiliki asumsi yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Jika di era itu, di mana Yahudi itu tidak punya eksistensi yang jelas, mereka hidup nomaden, mereka tidak dinaungi dalam sebuah kekuasaan, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mereka membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendalami makna dan maksudnya, maka jangan heran jika di era ini lebih dahsyat dari itu. Bahkan sejumlah media menyampaikan kepada kita bagaimana di negara Israel sendiri ada sejumlah universitas yang mengajarkan tentang Islamologi, yang mengajarkan tentang bahasa Arab, mengajarkan tentang Quran, mengajarkan tentang hadis, dan bahkan sejumlah IDF pun ya berbicara bahasa Arab dan berdalilkan dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah, bahkan mengutip perkataan-perkataan para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sangat fasihnya, tidak kalah dengan sebagian ulama-ulama kita, bahkan mungkin lebih hebat. Maka mungkin lebih hebat. Ini subhanallah ikhwatan iman juga memberikan pelajaran kepada antum, kepada kita semuanya. Di antara kelebihan agama ini adalah begitu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi siapapun untuk mempelajari Al-Quran, untuk dihafal. Hadis-hadis Nabi SAW pun demikian. Begitu gampangnya seseorang dengan tiba-tiba saja mustad, jadi ustad. Ketika pasaran artis sepi, jadi ustad. Ketika misalnya, begitu mudahnya. Begitu mudahnya. Dan begitu gampangnya seseorang ketika dia memiliki media sosial yang kemudian memunculkan konten-konten dan menampilkan bahwa orangnya begitu terlihat islami banget, ya, karena berpenampilan seperti terlihat sebagai seorang ustadz atau seorang syekh, itu begitu gampangnya dikemas oleh sebagian orang, ya, begitu mudahnya seseorang itu mengemas dirinya untuk menjadi seperti itu, begitu gampangnya. Dan akhirnya begitu mudahnya kaum muslimin disisipi, ya, dimasuki oleh sejumlah orang-orang yang munafik, yang mereka itu berjubah dan berpenampilan seperti seorang ustadz, bahkan seorang syekh.
yang kemudian dia dengan bagusnya menyampaikan dalil Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perkataan ulama. Namun kemudian dia di satu sisi seperti itu, tapi kemudian terlihat perangai, sikap, perilakunya begitu jauh dari ajaran-ajaran Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sangat jauh dari profil sebagai seorang Muslim. Ini sangat menyedihkan sekali. Hal yang seperti ini muncul di antara umat Islam. Anda tidak berbicara hanya spesifik bicara di negeri kita Indonesia, bahkan di kalangan negara-negara Arab sekalipun. Bahkan salah seorang syekh pernah menyampaikan ya di dalam apa yang beliau sampaikan, bagaimana di sejumlah majelisnya para ulama di Timur Tengah, di Mekah atau Madinah atau Yaman, ya, sejumlah orang-orang Yahudi duduk di majelis para syekh tersebut untuk belajar Islam dan mendalami Islam, sangat mendalaminya dengan pemahaman Quran dan sunnahnya, tapi tidak keluar dari statusnya sebagai seorang Yahudi. Dan itu juga melecut hati kita, ikhwatal iman. Bagaimana orang-orang Yahudi tersebut, mereka memiliki antusiasme yang begitu kuatnya, semangat yang begitu dalamnya untuk belajar agama, sedangkan kita setengah hati. Dan juga mengingatkan kepada kita bahwa hidayah itu tidak beriringan dengan ilmu. Tidak selalu orang yang memiliki ilmu yang kuat, yang besar, yang banyak adalah orang yang diberi hidayah. Karena hidayah itu adalah ilmu dan amal. Hidayah itu adalah ilmu dan amal. Tidak cukup dengan ilmu. Berapa banyak orang yang mengerti, tahu ini, tahu itu, paham ini, paham itu, semua paham, bahkan beserta dalil-dalilnya. Tapi dia melanggar apa yang dia perbuat, melanggar semua apa yang dia ketahui. Orang ini tidak mendapatkan hidayah. Sebagaimana Yahudi yang Allah gambarkan tentang mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW. Mereka mengenali Quran seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi tidak membuat mereka menjadi orang yang merespon hidayah dengan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengandung sejumlah faedah yang luar biasa bagi kita. Surat Al-Maidah ayat 3. Sejumlah faedah yang dijelaskan oleh para ulama adalah di antaranya bahwa agama ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menyempurnakannya Allah Rabbul Alamin. Maka karena Allah yang menyempurnakannya, tidak perlu ada penambahan dari siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu ditambah dan dikurangi karena Allah telah menyempurnakannya. Maka oleh karena itu, seseorang yang menambahkan suatu ajaran ke dalam ajaran Islam dengan melakukan suatu bid'ah atau menambahkan suatu bid'ah, setiap apa yang dia tambahkan itu seakan-akan, sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisamnya, lisanul halnya seakan-akan orang itu, kondisi dia dengan membuat suatu bid'ah, seakan-akan dia mengatakan agama ini belum sempurna. Seakan-akan seperti itu. Karena agama ini belum sempurna, maka butuh ditambahi lagi dengan sesuatu yang sedang dia lakukan, yang dia tambah-tambahkan di dalam agama. Dan ini jelas kebatilannya. Dan jelas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan hal baru dalam urusan kami ini, dalam urusan agama kami ini, maka hal itu adalah tertolak. Dan kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita meyakini bahwa tidaklah suatu kebaikan yang diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW mengetahuinya, kecuali kebaikan itu telah beliau tunjukkan dan beliau ajarkan kepada umatnya. Dan tidaklah suatu keburukan yang diketahui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali beliau telah memperingatkan kita umatnya dari keburukan tersebut. Abu Dzar radhiyallahu an sampai mengatakan, laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuqallibu ta'irun janahaihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di langit
kecuali beliau telah mengajarkan ilmunya kepada kami. Itu kata Abu Dzar, menyampaikan pesan kepada kita bahwa tidak ada satupun yang terluput dari beliau. Semuanya telah beliau ajarkan. Semuanya telah beliau sampaikan kepada umat. Maka oleh karena itu, tinggal kita sebagai umatnya untuk mengkajinya, mempelajarinya, dan mengamalkan apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakum. Di antara faedah dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan nikmatnya, baik nikmat lahir maupun batin kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang paling besar, yang paling sempurna adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang terbesar, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 164 Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada orang-orang beriman, ketika mengutus di antara mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karunia yang besar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Beliau diutus dari diri kita sendiri, dari umat manusia. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah anugerah dan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ikhwatal iman rahimani, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah lagi dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala meridhai Islam sebagai agama. Dan Allah tidak akan menerima agama yang lain selain dinul Islam. Dan ini ditegaskan di dalam sejumlah ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 58. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الضَّالِينَ. Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Allah menyampaikan bahwa agama yang satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam, dan barang siapa yang memeluk agama di luar Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Allah berfirman di surat Ali Imran juga di ayat ke-19, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya satu-satunya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam, dan tidaklah orang-orang ahlul kitab itu berselisih kecuali setelah jelas kepada mereka, ya, illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka, baghyan bainahum, karena memang hasad, karena memang iri dan dengki yang terjadi di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat penghisabannya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita, setiap muslim ridha dengan agama ini, ridha dengan apa yang telah Allah ridha untuk kita. Sebagaimana di dalam hadis dalam Sahih Muslim dari hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ketika dia mendengar muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, dia mengucapkan syahadat, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dialah satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Aku ridha Islam sebagai agama yang aku peluk, yang aku anut. Maka barang siapa yang mengucapkan ini, ghufira lahu dzanbuhu, diampuni dosanya. Subhanallah, keridhaan terhadap dinul Islam menyebabkan seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara faedah dari ayat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa hukum-hukum agama ini dan syariatnya telah sempurna, tidak berubah, tidak berganti sampai hari kiamat. Yang ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sebagai contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap terhadap ahlul kitab, terhadap Yahudi maupun Nasrani. Bagaimana sikap seorang muslim. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran misalnya, di dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Surat Al-Ma'idah ayat 51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman dekatmu, apalagi sebagai pemimpin. Ya, barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman dekatnya, apalagi pemimpinnya, ya, di antara kalian yang melakukan itu, maka dia termasuk dari golongan mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Statement ini atau ayat ini, ya, ayat ini termasuk misalnya wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan ayat-ayat yang serupa adalah ayat-ayat yang sudah fix, sudah baku. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Tidak berubah. Tidak berubah statusnya. Tidak berubah dengan karena perubahan waktu, perubahan zaman. Yang artinya kemudian jangan sampai kemudian sebagian umat Islam mengatakan, tapi kan zamannya udah beda. Kita harus berinteraksi dengan mereka, kita harus membuka diri, kita harus begini dan begitu dan seterusnya. Dan ada kemaslahatan spesifik yang kita terima dari mereka dan sebaliknya. Bukan seperti itu ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun para ulama telah menegaskan bagaimana kaidah al-wala wal bara, loyalitas dan benci itu tetap berlaku di dalam kehidupan setiap muslim dimanapun mereka berada dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada persepsi yang kurang tepat dari sebagian kaum muslimin terkait dengan ayat ini, yaitu persepsi sebagian umat Islam yang beranggapan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan ini adalah persepsi yang salah, bahwa ayat ini bukanlah ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Adapun ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan takutlah kalian dengan suatu hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disempurnakanlah, kemudian thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kemudian disempurnakanlah bagi setiap jiwa apa yang mereka perbuat, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ayat ini mengingatkan, menyampaikan kepada kita bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini beliau mengatakan wal qawlu bi anna hadhihi al-ayata akhiru ayatin nazalat min al-Qur'ani asahhu wa ashhar. Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari ayat-ayat Al-Quran adalah yang lebih sahih dan lebih populer. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, di dalam kitab tafsir, ketika menjelaskan di dalam bab wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, ya nama babnya adalah ayat ini. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Abbas mengatakan akhiru ayatin nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatul riba. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat riba. Al-Hafidz menjelaskan, Ibnu Hajar menjelaskan di dalam Fathul Bari, ya, tentang perkataan Imam Bukhari ini di dalam menyampaikan penjelasan dari firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian dengan suatu hari di mana hari itu kalian semua dikembalikan kepada Allah, dan menyebutkan riwayat ini, riwayat Ibnu Abbas. Kata Al-Hafidz, wa akhraja hadzal hadits bi hadzal lafzi wa la'allahu arada an yajma'a baina qawli Ibn Abbas fa innahu jaa'a anhu dhalika min hadzal wajh wa jaa'a anhu min wajhin akhar akhiru ayatin nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menjelaskan bagaimana pemahaman Imam Bukhari ketika menyebutkan bab wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, kemudian mengutip perkataan Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW adalah ayat riba. Kata Al-Hafidz, maksudnya Imam Bukhari dengan mencantumkan riwayat Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Abbas di dalam bab ini adalah ingin mendudukkan dua riwayat dari Ibnu Abbas itu sendiri, di mana di dalam salah satu riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun kepada Nabi adalah ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 281. Dan dalam riwayat ini Ibnu Abbas mengatakan ayat yang terakhir turun adalah ayat riba. At-Tabari meriwayatkan dalam sejumlah sanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula beliau meriwayatkan dari sejumlah tabi'in yang menjelaskan bahwa ayat yang terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wa zada an Ibn Jurayj qala yaquluna innahu makatha ba'daha sallallahu tis'a layalin. Bahkan Ibnu Jurayj menyebutkan setelah turunnya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 281, ada kurang lebih 9 hari Nabi SAW, setelah 9 hari itu beliau meninggal dunia. Jadi 9 hari setelah turunnya ayat ini, Nabi SAW meninggal dunia. Dan untuk memahami, mendudukkan dua riwayat ini, kata Ibnu Hajar, beliau mengatakan anna hadhil ayata hiya khitamul ayatil munazzalati fir riba idh hiya ma'tufatun 'alaihinna. Bahwa ayat ini wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ayat 281 dari surat Al-Baqarah ini adalah ayat penutup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangkaian ayat-ayat larangan tentang riba. Ya, karena ayat ini adalah penutup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat-ayat riba ditutup dengan surat Al-Baqarah ayat 281 ini yang sebagai penutup pembahasan tentang riba di dalam surat Al-Baqarah tersebut. Jadi karena ini adalah ayat penutup dari ayat-ayat riba, maka ini dikaitkan dengan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini, ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Jadi ketika kita melihat, ya, bahwa ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Surat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini adalah surat yang secara utuh turun terakhir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika ayat ini telah turun, disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian direspon oleh Umar seperti itu sambil menangis. Ya, ketika beliau SAW sedang wukuf ini, ada salah seorang dari umat Islam jatuh dari kendaraannya dengan memakai pakaian ihram, jatuh dari kudanya atau dari ontanya, dan kemudian beliau meninggal dunia. Radhiyallahu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar sahabat yang meninggal ini dikafani dengan menggunakan dua kain putih yang dia pakai, dengan tidak menggunakan wangian, tidak lagi memakai wangian, dan tetap dimandikan dengan air dan bidara, dengan tidak ditutup kepalanya dan tidak pula ditutup wajahnya. Jadi dalam keadaan wajah dan kepala terbuka, dan ini adalah sunnah Muhammad SAW sampai hari ini. Ketika antum menyolati jenazah di Masjidil Haram, ya, maka antum melihat sejumlah jenazah itu terlihat mukanya, lihat kepalanya. Berbeda dengan sejumlah jenazah yang tertutup seperti pada umumnya, ya, ditutup kain kafan full. Tapi ada sejumlah jenazah yang mereka dengan pakaian ihramnya, dengan tetap kepala yang tersingkap, wajah tersingkap. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika menyikapi sahabat itu dengan seperti itu, ya, dimandikan, ya, tidak dikasih wangian, ya, dimandikan dengan air dan bidara, tidak dikasih wangian, dan dikafankan dengan dua pakaian ihramnya, dengan tidak menutup kepala dan wajahnya. Beliau bersabda bahwa nanti orang ini nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ya, ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan berihram, maka nanti dia bangkit pada yaumul qiyamah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia bertalbiyah seperti itu mendatangi padang mahsyar. Ini di antara kemuliaan, kebesaran yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mati ketika berihram. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang sejumlah faedah dari riwayat ini. Beliau mengatakan di antara faedah dari riwayat ini riwayat ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga di dalam Sahih Muslim. Di antaranya adalah istihbabu takfinil muhrim fi thiyabi ihrami. Dianjurkannya atau disunahkannya mengkafani orang yang sedang berihram dengan pakaian ihramnya. Wa fihi anna ihramahu baqin wa annahu la yukafanu fil makhid. Ya, maka ini menunjukkan bahwa status ihramnya masih berlaku bagi orang tersebut. Maka dia tidak dikafani dengan kain kafan yang berjahit. Ya, tidak dikafani dengan kain kafan yang berjahit. Kemudian juga wa fihi takfinu fi thiyabil malbusah. Dan juga di sini menunjukkan bahwa dibolehkannya mengkafani seseorang dengan pakaian yang sedang dipakainya. Ya, karena ketika sedang ihram, ya pakaian ihram, dan itu yang menjadi kain kafan orang tersebut. Wa fihi istihbabu dawami talbiyati ila an yantahi al-ihram. Juga beliau mengatakan dianjurkannya atau disunahkannya terus-menerus bertalbiyah sampai ihramnya selesai. Ya, bertalbiyah terus-menerus sampai ihramnya selesai. Dan juga wa anna al-ihrama yata'allaqu bir-ra'si la bil wajh. Ya, maksudnya adalah beliau terkait bahwa orang yang berihram itu menyingkap kepala dan menyingkap kepalanya, ya, tidak menutup pakai penutup kepala. Orang yang berihram adalah seperti itu. Karena memang ketika seseorang itu sedang berihram, dia dilarang menutup kepalanya dengan sesuatu. Ya, apakah itu peci atau yang lainnya. Tapi kalau untuk memayunginya saja boleh. Ya, tapi kalau peci yang menempel atau kain yang menutupi wajah kepalanya itu dilarang. Ya, ketika berihram. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika matahari mulai tenggelam,
ya, ketika matahari tenggelam di hari tanggal 9 Dzulhijjah, di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut, ya, selesai Nabi SAW wukuf di Arafah, Nabi SAW ketika matahari itu sudah mulai terbenam dan benar-benar sempurna terbenamnya sehingga sedikit hilang kuning yang ada di langit, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Arafah menuju Musdalifah, ya, dan beliau bertalbiyah di dalam perjalanan, ya, beliau bertalbiyah di dalam perjalanan. Beliau membonceng Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma di belakang beliau, ya, dan Nabi SAW melakukan perjalanan itu dengan tenang, ya, meninggalkan Arafah ke Musdalifah itu dengan tenang, dan sampai pada satu titik di mana kaum muslimin begitu berdesak-desaknya, ya, mereka begitu berjubel sampai menyesakkan perjalanan onta Rasulullah SAW, ya. Dan ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sampai kepala onta itu sampai tertarik ke belakang, ya, kedorong oleh sebagian jamaah. Sampai Nabi SAW mengingatkan, Ruwaidan ayyuhan nas, alaikum bis sakinah, fa innal birra laysa bil idha'. Ya, kata Nabi SAW, ya, hendaklah perlahan-lahanlah wahai manusia, ya, perlahan-lahanlah wahai manusia, dan tenanglah kalian, ya, tenanglah kalian, kata Nabi SAW, karena kebajikan itu bukan dengan bergegas, bukan cepat-cepat, ya. Ya, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar penjelasan dari maksud hadis ini, fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna takalluf al-isra'i fi sayr laysa min al-birr ay mimma yuqarribu bihi yataqarrabu bihi, bahwa bergegas cepat-cepat untuk melakukan sebuah ibadah, ya, membebani diri untuk bergegas melakukan perjalanan itu bukan bagian dari ketakwaan kepada Allah, bukan sebagai sebuah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, melihat berjubelnya manusia yang begitu kuatnya istilahnya mendesak Nabi SAW, memaksa Nabi untuk berjalan lebih cepat, ya. Ketika beliau melihat ada lengang, beliau berjalan lebih cepat, tapi ketika agak ramai beliau berjalan dengan perlahan. Dan Nabi tetap dengan mengendarai kendaraannya tersebut. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ketika di salah satu celah perjalanan menuju Musdalifah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, ya, beliau turun dari ontanya, kemudian beliau buang air kecil, setelah itu wudu, ya, dengan wudu yang sangat ringan dengan air zam-zam. Dengan wudu yang sangat ringan itu artinya sekali-sekali, ya, wudu itu bisa sekali-sekali, ya, membasuh itu bisa sekali-sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali. Nabi SAW wudu sekali-sekali. Kemudian Usamah menanyakan kepada Nabi, ya, ketika Nabi wudu itu kan ini sudah maghrib, sudah terbenamnya matahari, tapi kok Nabi belum sholat maghrib. Usamah bertanya, as-salatu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, as-salatu amanat. Apakah sholat ya Rasulullah, sholat maghrib? Kata Nabi SAW, sholat di depan, ya, sholat di depan, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW melanjutkan perjalanannya sampai ke Musdalifah, yang itulah yang disebut dengan Al-Mash'arul Haram, Musdalifah. Beliau wudu dengan sempurna. Setelah itu beliau memerintahkan untuk dikumandangkannya azan, maka muadzin mengumandangkan azannya. Setelah itu diperintahkan untuk iqamat, dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat maghrib, ya. Untuk melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, beliau memerintahkan untuk dikumandangkannya iqamat, dan setelah itu beliau sholat isya 2 rakaat, ya, dengan iqamat tanpa azan.
ya, dengan iqamat tanpa adzan. Dan Nabi SAW tidak melakukan sholat apapun di antara keduanya dengan sesuatu pun. Ya, dan setelah itu beliau istirahat berbaring sampai terbitnya fajar. Karena di Musdalifah ibadahnya itu menjamak maghrib dan isya dan kemudian mabit tidur, ya, tidur di Musdalifah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di malam itu Nabi SAW tidak sholat apapun, ya. Malam itu beliau tidak melaksanakan sholat malam atau apa. Padahal itu malam Idul Adha, ya, tanggal 9 malam tanggal 10. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih, ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, bahwa tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan suatu ibadah spesifik pada malam Idul Fitri atau Idul Adha. Dan kata At-Tirmidzi di dalam jami'nya, beliau mengatakan wal amalu ala hadha inda ahli al-ilm annahu la yusalli salat al-maghrib duna jam'in fa idza ata jam'an fa huwa wa huwa al-Muzdalifah jama'a baina salatayn bi iqamatin wahidatin wa lam yatatawwa' fima bainahuma وهو الذي اختاره بعض أهل العلم وذهب إليه وهو قول سفيان الثوري قال سفيان وإن شاء صلى المغرب ثم تعشى ووضع ثيابه ثم أقام فصلى العشاء وقال بعض أهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين يؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء وهو قول الشافعي رحمه الله. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan demikianlah yang diamalkan oleh para ulama, ya, bahwa melaksanakan sholat maghrib dengan jamak, ya, di Musdalifah, yang menjamak di Musdalifah antara maghrib dan isya dengan dua iqamat, satu azan dan dua iqamat, dan tidak ada sholat sunnah di antara keduanya. Dan ini yang disampaikan oleh sejumlah para ulama, ya. Beliau mengutip perkataan, bahkan beliau mengatakan di sini adalah juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang berpendapat yang seperti itu, yaitu menjamak maghrib dan isya di Muzdalifah dengan satu azan dan dua iqamat. Azan untuk salat maghrib dan iqamat, kemudian salat maghrib, setelah itu iqamat dan salat isya. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di malam itu Nabi SAW bermalam di Musdalifah. Namun juga Nabi SAW mengizinkan pada malam tersebut bagi yang lemah dari kalangan keluarganya, dari para wanita dan anak-anak, untuk mendahului beliau ke Mina sebelum terbitnya matahari. Ya, ini ketika di pertengahan malam. Ya, ketika di pertengahan malam. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada mereka jangan melempar jumrah kecuali setelah matahari terbit. Ya, sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat nazalna al-Musdalifata wasta'dhanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Saudatu an tadfa'a qabla hatmatin nas wa kanat al-mar'atu bati'atan fa'adhina laha fadafa'at qabla hatmatin nas wa aqamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na bidaf'ih fala an akuna sta'dhantu Rasulullah SAW kama sta'dhanat Saudatu ahabbu ilayya min mafruhin bihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika kami di Muzdalifah, Saudah, salah seorang istri Nabi SAW, meminta izin kepada Nabi SAW untuk mendahului ke Mina, ya, dari Muzdalifah ke Mina sebelum ramainya manusia. Dan karena beliau ini adalah sudah sangat berat, ya, sudah tua, beliau sangat berat. Dan Nabi SAW mengizinkan. Maka dia pun pergi mendahului sebelum ramainya manusia, dan kami pun tetap, ya, saya tetap bersama Rasulullah SAW. Dan kami pun, kata Aisyah,
Adapun saya melakukan perjalanan bersama Nabi SAW, yang mengikuti Nabi SAW. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fali an akunu sta'dzantu Rasulullah SAW kama sta'dzanat Saudatu ahabu ilayya min mafruhin bihi." Ya, andai kata aku meminta izin kepada Nabi SAW sebagaimana Saudah binti Zam'ah lebih aku sukai. Kata Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Ya, dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, juga di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ana mimman qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailatal musdalifati fi dha'afati ahlihi." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku termasuk orang yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih dahulu berjalan ke Mina, ya, bersama orang-orang yang lemah dari keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu usia Abdullah bin Abbas ketika haji wada'nya Rasulullah SAW usianya masih 13 tahun. Ya, masih 13 tahun. Beliau diperintah oleh Nabi untuk pergi bersama wanita kaum muslimin dari kalangan wanita dan anak-anak yang diperintahkan untuk lebih dahulu ke Mina. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qaddamana Rasulullah SAW Ughay limata bani Abdul Muttalib ala humratin lana min jam'in faja'ala yartahu afkhadana yaqulu ubayniyya la tarmul jamrata hatta tatlu'a asy-syams. Ya, Abu Dawud dan Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW menyuruh, ya, kami para pemuda dari Bani Abdul Muttalib, ya, anak-anak remaja dari kalangan Bani Abdul Muttalib, untuk bergegas terlebih dahulu, ya, ke Mina. Dan kemudian setelah itu beliau bersabda, "Wahai anak-anakku," kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian melempar jumrah sampai nanti terbitnya matahari." Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap di Musdalifah sampai terbitnya fajar. Di sini memberikan sejumlah pelajaran berharga bagi sebagian antum, bagi sebagian kita, bahwa pemerintah yang mengelola haji terkadang melakukan sejumlah hal sesuai dengan apa yang dirukhsahkan atau diizinkan oleh Nabi SAW kepada sejumlah sahabat. Ya, seperti sebagian pemerintahan, misalnya termasuk di negeri kita, pemerintahan kita, ketika menunaikan ibadah haji, setahu anak yang mengikuti ON hanya pemerintah, itu tidak mabit di Musdalifah. Ya, tidak mabit di Musdalifah. Hanya bermalam sejenak saja, tidak sampai terbitnya fajar. Mereka sudah bergegas menuju ke Mina. Seingat anak adalah seperti itu. Ya, berdasarkan informasi anak tidak pernah haji bersama pemerintah, tapi sejumlah ikhwah yang seringkali bertanya menyampaikan hal yang seperti ini. Artinya tidak seperti apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Tapi bukan berarti itu salah. Ya, bukan berarti itu salah. Karena Nabi SAW mengizinkan Saudah binti Zam'ah, Abdullah bin Abbas, dan sejumlah para sahabat yang lainnya dari pemuda-pemuda Bani Abdul Muttalib, dan bahkan Aisyah pun radhiyallahu anha sampai sempat mengatakan bahwa andai kata aku termasuk di antara orang-orang yang meminta izin kepada Nabi SAW, itu akan lebih aku sukai. Dan ketika terbitnya fajar, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh, ya, ketika masih gelap, dengan satu adzan dan satu iqamah, dan di hari itu adalah hari Idul Adha, ya, penyembelihan hewan kurban, yang hari Idul Adha itu disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, ya, disebut dengan hari haji besar. Jadi hari haji besar itu selalu ada setiap tahun. Bukan seperti persepsi sebagian masyarakat yang berasumsi bahwa Hajjul Akbar, haji besar itu jika wukufnya di hari Jumat.
Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan Hajjul Akbar adalah Yaumun Nahar. Haji besar itu adalah hari disembelihnya hewan kurban. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Mau jatuhnya di hari Sabtu, di hari Jumat, di hari Kamis, di hari Rabu, di hari apapun itu, bahwa Yaum Idul Adha, hari Idul Adha itu disebut Yaumu Al-Hajjil Akbar, hari Haji Akbar, haji besar. Ya, dan di situ sebagai hari di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutus hubungan atau mengumumkan terputusnya Allah dan Rasulnya dari segala orang-orang musyrik. Dan itu terjadi pada hari Sabtu. Ya, Nabi SAW mengendarai onta beliau yang bernama Qasma sampai ke Masy'aril Haram. Beliau menghadap ke kiblat, beliau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahlil, memuja Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul menguning, ya, sebelum terbitnya matahari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di situ Nabi SAW menyampaikan ketika di Masy'aril Haram atau di Muzdalifah ini, bahwa semua tempat itu adalah tempat mauqif atau tempatnya mabit. Waqaftu hahuna wal Muzdalifatu kulluha mauqif warfa'u ala batni muhassir. Ya, kata Nabi SAW, bahwa aku bermalam di sini, aku mabit di sini di Muzdalifah, dan semua Muzdalifah ini tempat untuk mabit semuanya, tidak di tempat apa yang dikhususkan oleh Nabi SAW atau di mana Nabi SAW ada. Namun jauhi batin muhassir. Batin muhassir tidak termasuk dari situ. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Bukhari, hadza quzahu wa huwal mauqifu wa jam'un kulluha mauqif. Kata Nabi SAW bahwa ini tanda, ya, atau gunung di mana kaum muslimin melaksanakan mabit di Muzdalifah, dan disinilah Muzdalifah yaitu tempat berkumpulnya manusia, dan semua ini adalah tempat untuk mabit. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti di kajian berikutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang ditanyakan oleh sejumlah sahabat terkait dengan ibadah-ibadah haji mereka. Ya, terkait dengan ibadah-ibadah haji mereka, yang mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau saya melakukan ini, kalau ini dulu, kalau ini begini dan lain sebagainya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah bagi masing-masingnya untuk mendahulukan ibadah yang ini, mengakhirkan ibadah yang itu, dan itu pun tidak ada satupun yang disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga bagi sahabat yang mereka itu terlambat untuk wukuf di Arafah. Ya, sebagaimana ini telah disampaikan pada kajian kemarin sebelumnya, ya, pada kajian yang sebelumnya disampaikan terkait dengan waktu wukuf di Arafah itu, ya, masih diperkenankan bagi mereka yang tidak mendapati di tanggal 9 itu untuk di malam Muzdalifah ini tadi di Arafah selama sebelum terbitnya fajar di tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu a'lam bishawab, yang nanti insyaallah akan semakin kita dalami pembahasannya pada kajian yang akan datang. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah itu juga kita akan melihat bagaimana praktik Nabi kita Muhammad SAW ketika lempar jumrah. Dan lebih dahsyatnya lagi nanti di antara hal besar yang kita akan menyimak, yaitu khutbahnya Nabi SAW pada hari itu. Ya, di mana Nabi SAW ketika di Mina di tanggal 10 Dzulhijjah ini beliau khutbah. Ya, ketika di waktu duha beliau di antara jumrah itu beliau di atas ontanya, beliau bersama sejumlah orang-orang dekat beliau, artinya dengan kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan khutbahnya dengan
menyampaikan pesan-pesan besar, pesan-pesan yang luar biasa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, yang diantaranya terkait dengan pengharaman darah sesama umat Islam, dan banyak lagi pesan-pesan besar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di khutbah beliau pada hari tanggal 10 Dzulhijjah ini. Dan itu memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Dan coba kita mengingat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka itu menyimak semua ini, memperhatikan, melihat, dan sampai mereka mendengarkan khutbah-khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meriwayatkan itu semuanya kepada kita apa ada. Sebagaimana pada kajian sebelumnya, sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melepas satu tangannya ketika berdoa, ya, posisi tangan beliau ketika terlepas karena untuk memperbaiki tali pelana ontanya, itu pun diriwayatkan dengan sangat rinci oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada kita, termasuk khutbah-khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mereka hafal. Ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita semuanya, bagaimana daya hafal mereka para sahabat radhiyallahu anhum, dan bagaimana mereka begitu kuatnya menyimak apa yang mereka dengar, yang mereka pelajari dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa, dan itu semakin mengokohkan dan menguatkan kebenaran akan kesempurnaan dinul Islam sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan sedikit pun. Dan jika ada sesuatu yang dilakukan dengan tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dari praktek perjalanan ibadah ini, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain sebagainya, itu semuanya pasti dengan sangat mudahnya diketahui oleh kaum muslimin dan langsung diekspos dan langsung dibongkar akan kebatilan-kebatilan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam terhadap ajaran dinul Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Baik, barakallahu fiik Ustazuna. Masya Allah, sangat sungguh luar biasa sekali eh, di surat Al-Maidah ini, dan juga tadi dikupas begitu eh, rinci di akhir wahyu terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281 tentang riba. Sangat panjang sekali begitu, Masya Allah ya. Baik, untuk selanjutnya kita memasuki sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Kami sampaikan kembali bagi jemaah yang ingin bertanya, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan mengklik tombol raise hand yang insya Allah oleh panitia dibantu untuk unmute agar menyampaikan pertanyaan secara interaktif bersama Ustadz Ali Hasan Babadir Hafizahullah. Di sini sudah ada yang masuk pertanyaan dari jamaah akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu memuliakan dan merahmati Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Eh, izin bertanya Ustaz, mohon dijelaskan makna dari hadis iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah. Bagaimana ini korelasinya Pak Ustadz? Anak belum bisa Nah, memahaminya. Jazakumullah khairan wa Allah. barakallahu fiik Ustadz. Nah, dalam hadis la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ya, Nabi SAW bersabda, tidak akan benar iman seorang hamba sampai hatinya istiqamah. Dan hatinya tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah. Dan benarlah Rasulullah SAW di dalam ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, iman itu akarnya, benihnya adalah di hati kita. Hati itu tempat benih dan akarnya iman. Sehingga iman yang benar adalah yang akarnya mengakar di hatinya. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan benar iman seorang hamba sampai hatinya yang istiqamah, yang benar. Nah, hati yang benar, hati yang istiqamah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang membedakan imannya mukmin dengan imannya munafik. Imannya orang yang beriman, dia beriman hati, lahir dan batinnya, ya. Antara batinnya, hatinya dan lahir. Itu
adalah keseimbangan antara iman dia antara lahir dan batin. Ini adalah keistiqamahan hati. Karena hati itu adalah raja dari seluruh anggota tubuh, hati yang memerintah, hati yang melarang. Ketika hatinya baik, maka hati itu akan menginstruksikan kepada seluruh anggota tubuhnya yang lain untuk baik. Hadis ini mengajarkan bahwa ketika seseorang ingin benar imannya, maka dia harus meluruskan hatinya. Dan bagaimana seseorang itu bisa lurus hatinya? Dia akan lurus hatinya jika lisannya benar. Karena lisan itu adalah ekspresi dari apa yang ada di dalam hati seseorang. Karena dengan apa yang ada di dalam lisan seseorang, apa yang ada di dalam hati seseorang, itu akan terekspresikan, tersampaikan dari apa yang keluar dari lisan orang tersebut. Sehingga para ulama isyaratkan itu bahwa antara hati dan lisan itu ibarat seperti teko. Seperti teko, seperti ini. Di dalamnya apa? Kalau di dalamnya air susu, maka yang keluar dari lisannya adalah air susu. Jika di dalamnya adalah air comberan, maka yang keluar dari situ adalah juga air comberan. Sehingga seseorang yang ingin istiqamah hatinya, dia harus meluruskan lisannya. Karena apa yang terekspresikan oleh lisan, itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Orang yang suka mengumpat, suka mencaci maki, suka mengadu domba, suka riba, dan yang semisalnya, maka tidak akan mungkin orang mengatakan, walaupun lisannya seperti ini, tapi pada hakikatnya hatinya baik. Ini mustahil. Hati yang baik akan terekspresikan dengan lisan yang baik. Itu maksud dari hadis tersebut. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu. Iya, betul sekali Ustaz, Masya Allah ya. Terima kasih Ustaz telah diingatkan kembali dan ini sering terjadi sekali di lingkungan kita atau bahkan mungkin di keluarga kita begitu saja. Ada yang Benar. komunikasinya seperti itu, oh itu padahal hatinya baik kok. Tapi Mungkin eh, hatinya baik. ya betul gitu, ternyata menyakiti hati tetangga dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik, Tapi ngomong-ngomong, untuk Eko tadi ya, isinya kopi kan? oh iya, tadi anak teko isinya air bening Ustaz. Masya Allah, lebar itu. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan, masih ada kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya. Eh, Pertanyaan dapat disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini, ataupun juga dapat disampaikan melalui apa tombol interaktif dengan mengklik tombol rahasia yang terlebih dahulu, yang insya Allah akan dibantu unmute oleh panitia. Silakan jemaah, masih ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Sambil menunggu eh, yang bertanya, kami ingin sampaikan untuk besok hari Selasa, halaman hari Selasa 14 April 2026, ataupun juga bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1447 Hijriah, mulai pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat, bersama Ustadz Faisal Miftah Hafizahullah, yang akan membahas pembahasan kedua kitab Mulakhos fi Syarah Kitab Tauhid di pertemuan kedua bersama Ustadz Faisal Miftah Hafizahullah. Silakan jemaah, bagi jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, masih ada kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Di sini sudah ada Umu Firly yang raise hand. Kami persilakan langsung menyampaikan pertanyaan Umu Firly. Barakallahu fiik. Barakallahu fiq. Jazakallah khairan Kang Z. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, kembali Ana Umu Firly bertanya tentang apa namanya mabitnya seseorang di Musdalifah yang sekarang Nah, dikenal hanya boleh murur itu yang mungkin pekan kemarin Ana bertanya seperti ini ya Ustadz. hmm, Dari jemaah-jemaah haji yang sudah terus kemudian bercerita, mururnya mereka itu kadang-kadang benar-benar tidak masuk ke area Musdalifah, Ustadz. Jadi mereka berdesak-desakan di bis sampai sholatnya maghrib dan isya itu di bis seperti itu. Nah, keadaan seperti ini meskipun boleh ya Ustadz, meskipun boleh, tapi kalau kami merasa belum ada kepuasan untuk naik haji ketika kita hanya ya seperti itu, begitu Ustadz. Nah, hmm. kondisi-kondisi seperti ini Ustadz,
ahsannya bagaimana ya Ustadz, kalau mungkin kita nanti benar-benar ditetapkan Allah untuk bisa menuju ke Baitullah, naik haji seperti itu, untuk bisa memantapkan hati kita, bisa masuk di area Musdalifah dengan, meskipun nanti bisa tidak mabit full, tapi setidaknya bisalah untuk masuk di area seperti itu. Barakallahu fi Umum Ustadz. sudah pernah haji sebelumnya? Qadarullah belum Ustadz, didoakan ya Ustadz. Jelas, semoga Allah mudahkan. Ya Rabbana ya Karim. Amin. Tapi sepertinya ilmunya Amin. sudah cukup kayaknya Ummu Firly ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya karena mendengarkan kajian-kajian Ustadz dan asatidz yang lain Ustadz, Masya Allah. Allah barik fiik. Masyaallah. Barakallah. Nah, Gimana Ustadz? Ya. baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Memang kalau kita mencoba secara full mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan ibadah haji ini dengan totalitas seperti apa yang beliau jalani, memang di era sekarang ini nggak mudah ya. Musdalifah termasuk tempat yang tidak ada upgrade sama sekali, cuman karpet doang dan toilet-toilet yang berjejer. Ya, sampai hari ini pun, sampai haji terakhir yang anak jalani beberapa tahun yang lalu, itu pun seperti itu. Ya, jadi hanya karpet-karpet saja, di mana nanti kita di malam itu ya paling kita cuma ngumpulin batu untuk lempar jumroh untuk besoknya. Tapi tidak seperti di Arafah yang masih ada tenda-tenda dan sesuai dengan kalau misalnya VIP atau VVIP, yaitu keren banget tenda-tenda di Arafah ya. Bahkan sekarang pun kalau di Mina, mabit di Mina lebih keren lagi, malah sudah ada hotel-hotel, tower-tower hotel yang sudah dibangun di sana. Tapi Musdalifah setahu ana sampai hari ini, sampai pun sebagian jamaah membahasakannya Musdalifah itu adalah masjid hotel 1000 bintang ya. 1000 bintang. Kenapa hotel 1000 bintang? Karena kita cuma tidur ya, atap kita adalah kita melihat bintang-bintang di langit dengan berdesakan yang sangat dahsyat luar biasa ya. Di zaman kita sekarang apalagi ya, jutaan orang yang melaksanakan ibadah haji, sehingga ketika kita bisa mendapatkan posisi atau titik untuk bisa mabit di Musdalifah ini, alhamdulillah itu sudah sangat bersyukur. Dan mungkin karena begitu lelahnya melaksanakan ibadah sebelumnya, maka memudahkan bagi sebagian jamaah untuk tidur dengan lelapnya seperti itu. Tapi jujur, ana melihat bahwa untuk mabit secara totalitas di era seperti sekarang ini, bagi muslimah gak gampang. Bagi muslimah tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya, setahu ana begitu seperti itu. Sangat tidak mudah. Ya, apalagi misalnya salah seorang dari anti misalnya harus ke toilet, ya Allah, antrian ke toiletnya itu bisa lebih dari setengah jam. Ya, walaupun sudah sangat banyak toilet itu bertebaran di situ, tapi jumlah manusia yang jutaan ini juga sangat berdampak. Maka wallahu a'lam bishawab, ketika diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, memang afdalnya, prioritas utamanya adalah bagaimana melaksanakan ibadah haji itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara totalitas dan maksimal seperti itu. Tapi melihat kondisi, melihat keadaan ya, yang kemudian tidak memungkinkan bagi sebagian orang untuk melaksanakan serinci dan seperti detailnya apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melakukan ibadah haji pada tahap apa yang dibolehkan. Jangan sampai melanggar. Ya, selama itu boleh, lakukan. Jangan sampai kemudian merasa terganjal hati ketika melakukan sesuatu yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW membolehkan hal itu. Maka kita syukuri saja momen yang seperti itu. Jangan sampai kemudian merasa, ya Allah, saya punya hutang, saya punya ini, saya nanti menyesal dan saya ingin. Kenapa saya tanyakan sudah pernah haji atau belum? Karena tidak sedikit dari sebagian jamaah kemudian merasa haji yang telah dia lakukan dalam tahap yang masih boleh ini, merasa tidak pas, tidak benar, tidak cukup, sehingga dia
seakan-akan menganggap ibadah haji yang sudah pernah dilakukannya itu tidak diterima. Seakan-akan ya, seperti itu. Sehingga dia memiliki ambisi yang luar biasa untuk pengen haji lagi, untuk membayar diterimanya ibadah haji yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya. Ya, jangan sampai memiliki mindset atau pikiran yang seperti itu. Kalau dia telah melaksanakan ibadah haji dengan arahan pemerintah misalnya, dengan hal-hal yang memang pada secara fikih itu masih dibolehkan secara fikih, tidak melanggar aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka syukuri, ya, disyukuri hal tersebut. Jangan merasa itu sebagai sebuah ganjalan. Apa yang sudah dijalani, syukuri. Dan kalau misalnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa haji lagi, ya syukuri, bersyukur kepada Allah peluang dan kesempatan itu. Karena antum semuanya, anak pribadi tidak ada yang tahu kita bakal haji sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, tidak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang pernah tahu. Anak ketika pertama kali haji, Anda bukan seorang ustadz yang dikenal oleh banyak orang, tidak ada yang kenal tahu Anda, dan Anda berangkat benar-benar dadakan, ya, dan tetangga sebelah kanan kiri pun tidak tahu kalau Anda berangkat haji, tahunya setelah Anda pulang. Karena memang informasi yang sampai ke Anda sesuatu yang sangat mendadak, ya, untuk Anda harus berangkat haji pada saat itu. Bahkan Anda sampai membahasakan kepada istri Anda pada saat itu, ini haji Anda haji koboi, karena dadakan Anda harus berangkat hanya bermodalkan visa yang tiba-tiba Anda terima hanya karena membantu seseorang yang Anda tidak bisa memprediksi. Ya, Anda berangkat haji pada saat itu betul-betul Anda berangkat haji sampai pulang Anda nggak bawa duit sama sekali. Ya, Anda sampaikan bahwa ini haji koboi, haji prihatin, ya, sehingga jangan minta oleh-oleh dan lain sebagainya. Anda sampaikan kepada keluarga seperti itu. Qadarallahu ma syaa fa'al. Walaupun alhamdulillah akhirnya ketika di sana Allah memberikan rezekinya sampai Anda bisa beli oleh-oleh juga ketika pulang. Tapi Anda sampaikan bahwa ketika Anda berangkat itu Anda tidak tahu bahwa akan berangkat lagi sesudahnya. Anda tidak tahu. Tapi apa yang Allah mudahkan bagi Anda pada saat itu untuk bisa Anda jalankan. Waktu Anda masih ingat bahwa haji pertama itu Anda tidak memungkinkan untuk mabit di Mina di tanggal 8-nya, ya. Di tanggal 8 itu tidak bisa melaksanakan itu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena Anda bersama dengan sejumlah jamaah haji dari negara-negara barat, ya, negara Eropa dan lain sebagainya, yang beberapa kondisi menghalangi kami untuk bisa melaksanakan di awal itu, sehingga kita harus memulai haji itu benar-benar murni dari ketika di hari wukuf di Arafah di tanggal 9. Ya, dan itu alhamdulillah kita syukuri. Dan qadarallahu ma syaa fa'al walillahil hamdu wal minnah bi fadlillahi wa karamihi. Kemudian Allah memberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan haji berikutnya, di mana di haji berikutnya dengan komitmen yang lebih totalitas dan maksimal dari travel pada saat itu, yang meminta supaya ini pure menjalankan sebagaimana haji yang dijalani oleh Nabi SAW, dengan tidak melewat-lewat seperti tadi bahwa cuma lewat saja di Musdalifah, tapi benar-benar mabit. Tapi ternyata memang tidak mudah. Tidak mudah. Bagi laki-laki pun tidak gampang, apalagi bagi seorang muslimah. Yang mudah saja nggak gampang. Aisyah radhiyallahu anha pun sampai mengatakan, andai kata aku, ya ini di era beliau, haji wada yang merupakan haji perpisahan yang di era itu, yang jumlah jamaah kaum muslimin di saat itu dibandingkan dengan saat ini puluhan kali lipat lebih dahsyat, walaupun dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Tapi untuk mabit di Musdalifah tidak ada perubahan yang lebih signifikan, hanya jajaran toilet-toilet yang ada, karpet-karpet yang campur dengan tanah dan pasir, ya, antum harus mabit di sana. Dan kadang sebagian tempat mabit atau tidur dan istirahat itu bersebelahan dengan jamaah haji dari negara-negara yang sangat berbeda. Kita berebut luar biasa untuk tempat mabit tersebut. Dan ini artinya anak kembali kepada pesan bahwa kalau apa yang Allah mudahkan, selama itu dimudahkan, selama itu adalah dibolehkan secara syariat, syukuri, nikmati perjalanan itu, dan bersyukur kepada Allah telah bisa menunaikan ibadah haji, walaupun pada tahapan bukan yang seperti Nabi SAW secara utuh, tapi sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan secara syariat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khairan atas nasihatnya. Menjadi motivasi Semoga Allah kita mudahkan semua ini. untuk berangkat haji, insya Allah ya Rabbana ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah rupanya pertanyaan dari Ummu Firly merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kajian Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini. Sebelum diakhiri kajian, kami ingin mendengarkan juga nasihat dari Ustazuna di penutup kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah. Insyaallah kajian kita berikutnya adalah tentang khutbah Rasulullah SAW di Mina. Ya, khutbah Rasulullah SAW di Mina. Masih di dalam rangkaian Hajjatul Wada'. Dan kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah, di antara pesan besar yang kita terima dari apa yang disampaikan di dalam riwayat-riwayat ibadah haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam ini benar-benar ajaran agama yang dibangun di atas Hanifiyah samha. Hanifiyah itu adalah agama yang mengajarkan bahwa kita ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ritual ibadah, kalau antum bertanya, apa hikmah di balik wukuf di Arafah, apa hikmah di balik mabit di Muzdalifah, apa hikmah di balik lempar jumrah, apa hikmah di balik tawaf dan sa'i, semua itu adalah untuk zikrullah, untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar adalah hambanya. Kita hamba Allah, bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas kehadiran, kemudian juga eh, menyampaikan ilmu kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan Ustadz, dan mudah-mudahan itu menjadi keberkahan sekaligus juga sekaligus juga pahala jariah bagi Ustadz dan seluruh keluarga Ustadz. Barakallahu fikum. Amin ya Dan Rabb. pula kami aturkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Bumi Mengaji yang menyelenggarakan kajian pada malam hari ini. Tentu saja kepada seluruh jamaah yang hadir, jamaah setia Bumi Mengaji yang hadir pada malam hari ini. Kami sampaikan kembali untuk halakoh hari Selasa bersama halakoh rutin hari Selasa dan Kamis bersama Ustadz Faisal Mista SHMPDI Hafizahullah yang akan membahas kitab Mulakhas fi Syarah Kitabut Tauhid di pembahasan kedua. Insya Allah hari Selasa dan hari Kamis pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dari kami pemandu acara kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua dan kita diberikan keteguhan keistiqomahan untuk bertolabul ilmi sekaligus juga menyampaikan apa-apa yang telah kita terima dari setiap kajian-kajian dari guru-guru kita semua di Bumi Mengaji. Barakallahu fikum. Dengan Baik. demikian kita akhiri saja kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan bersama-sama doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz, wabarakatuh. barakallahu fiik Ustaz. Sama-sama. Coaching lucu juga ini. Iya, karena malam ini digangguin sama Sofia sama kucing. Oh, Masya Allah. Tripodnya hampir digulingin sama dia nih. Oh, Akbar ya. Baik, selamat Allah istirahat Ustaz, yang barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair kan sih. Hayakumullah. Amin. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Hayakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.